Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Afdani Habibi dengan NPM 2104010003, Anida Tangkas dengan NPM 2104010012, dan Nur Izati Alfitra R 2104010033 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema lembaga pendidikan nonformal yang berisi peran masjid hingga fenomena kajian Islam organisasi keagamaan dalam masyarakat. Berbagai bentuk pendidikan nonformal berbasis masjid pada konteks kekinian terus saja bermunculan, dari pendidikan usia dini hingga pendidikan untuk manula. Kondisi ini tentu saja menjadi suatu gairah baru dalam pendidikan Islam dalam lembaga-lembaga nonformal sebagai salah upaya untuk merealisasikan hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Jika ditelaah betul, hadis ini memberikan kewajiban untuk umat melaksanakan pendidikan seumur hidup. Tidak pernah ada kata menyerah ataupun berakhir dalam filosofi menuntut ilmu menurut Islam. Jika dalam pendidikan formal ada batas-batas umur yang ditetapkan sesuai dengan jenjangnya serta juga membutuhkan biaya yang banyak, maka dengan adanya pendidikan nonformal berbasis masjid menjadi suatu alternatif baru bagi umat ini melaksanakan hadis Rasul tersebut. Maka dengan gairah munculnya berbagai lembaga pendidikan nonformal berbasis masjid hendaknya dapat menjadi alternatif dalam pengembangan pendidikan Islam ke depannya. Pembahasan peranan masjid. Memahami bentuk peranan masjid di dalam lembaga pendidikan Islam dan fenomena organisasi keagamaan dalam bermasyarakat. Mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam organisasi keagamaan bermasyarakat. Peran masjid dalam pendidikan Islam. Pada saat ini umat Islam berlomba-lomba untuk mendirikan masjid yang besar dan megah. Bahkan di beberapa kota besar di dunia, material masjid dicampur dengan logam mulia untuk menambah kemegahan dan keindahan arsitekturnya. Akibat perubahan dan perkembangan zaman dan pola hidup manusia, sebagian fungsi masjid tersebut telah diambil alih oleh lembaga-lembaga lain yang berdiri sendiri seperti madrasah, pondok pesantren, hingga jenjang perguruan tinggi. Adapun fungsi masjid pada masa sekarang, yang pertama fungsinya ibadah sholat, dan yang kedua tempat konsultasi dan komunikasi ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang terakhir yaitu tempat pendidikan TK atau PAUD hingga SMP. Manusia sebagai hamba Allah SWT tentu saja membutuhkan tempat untuk menyembah dan mendekatkan diri kepadanya. Untuk itu, masjid sebagai tempat sholat menjadi sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kualitas ibadah juga berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pribadi seorang muslim. Jika fungsi masjid sebagai tempat konsultasi dan komunikasi masalah ekonomi, sosial, dan budaya dimaksimalkan, pasti akan sangat berarti dalam meningkatkan kualitas umat Islam. Ada beberapa fungsi Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah. Yang pertama, pendidikan, tahanan, tempat penerangan agama, latihan militer, pusat kesehatan, santunan sosial.
Model pembelajaran yang dilakukan di masjid pada masa itu menggunakan model halaqah, yaitu model pembelajaran tradisional di mana seorang guru dikelilingi oleh muridnya. Model pembelajaran ini sudah mulai ditinggalkan, diganti dengan menggunakan model pembelajaran modern yang dilakukan di sekolah secara luas. Akibatnya, masjid sebagai tempat pendidikan juga mulai ditinggalkan. Untuk menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai tempat pendidikan, maka perlu dilihat apa saja kebutuhan masyarakat. Di samping itu, pelaksanaan pendidikan di masjid juga harus memperhatikan kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangannya, sehingga pelaksanaan pendidikan di masjid dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di masjid berdasarkan jenisnya tergolong ke dalam lembaga pendidikan non-formal, mengingatkan tidak adanya jenjang yang harus dilalui dan tidak adanya materi yang telah terprogram sebelumnya. Masjid sebagai tempat peribadatan saja merupakan fenomena yang banyak ditemukan sekarang ini. Padahal fungsi masjid bukan saja sebagai tempat peribadatan semata, melainkan untuk melaksanakan takwa. Takwa menurut konsep Islam merupakan predikat tertinggi karena merupakan akumulasi dari iman, Islam, dan ihsan. Masjid secara peruntukannya tidak hanya berfungsi ibadah, khususnya sholat dengan segala rangkaiannya, akan tetapi masjid berfungsi juga sebagai sarana sosial seperti pendidikan, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya, dan juga berfungsi politis, yaitu sebagai pusat pemerintahan, administrasi negara, dan tempat berlangsungnya berbagai permusyawaratan bidang politik. Sejarah Islam pada masa awal menjadikan masjid sebagai lembaga pendidikan utama. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Di masjid tersebut Rasulullah mendidik umat Islam dari segala umur, dari jenis kelamin dewasa, remaja, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi orang dewasa, mereka memanfaatkan masjid untuk tempat belajar Al-Quran, hadis, fikih, dasar-dasar agama, bahasa, dan sastra Arab. Sementara bagi wanita, mereka mempelajari Al-Quran, hadis, dasar-dasar Islam, dan keterampilan menenun atau memintal dengan frekuensi seminggu sekali. Bukan hanya itu saja, beliau juga menyiapkan kader-kader muslim yang tangguh. Baru kemudian beliau mendirikan negara Islam berpusat di Madinah. Strategi yang dilakukan peranan masjid dalam mengoptimalkan sebuah masjid. Pertama, niat ikhlas, profesional, dan amanah. Kedua, wajib ikut serta dalam kegiatan mengurus masjid. Ketiga, memberikan sebuah ajaran yang baik kepada para jamaah. Keempat, memiliki rasa tanggung jawab serta digunakan dengan baik. Fenomena kajian Islam organisasi keagamaan dalam masyarakat. Ada dua fenomena kajian. Pertama, kecenderungan dai dan ustadz milenial untuk menjawab segala pertanyaan yang ada. Kedua, karakteristik jamaah yang bertanya. Fenomena dalam tradisi Islam klasik. Tentu kita akan membaca banyak sekali literatur yang menerangkan tentang bagaimana kearifan seorang ulama ketika menghadapi pertanyaan dari murid dan orang awam. Salah satu yang masyhur adalah kisah Imam Malik bin Anas yang menolak untuk menjawab pertanyaan yang belum beliau kuasai. Apa yang dilakukan Imam Malik bukanlah sebuah apologi atas ketidaktahuannya, tapi merupakan etika luhur untuk tidak tergesa-gesa dalam fatwa dan menjawab problematika keagamaan, karena agama harus dilandasi dengan ilmu. Jika ilmu ini tercerabut dari hati seorang muslim, maka banyak terjadi kerusakan dan kesesatan di kalangan umat manusia. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan hal senada dalam riwayat Abu Hurairah. Beliau berkata, barang siapa yang tahu urusan agama, maka dia harus mengatakan kebenaran
Tapi jika tidak, maka hendaknya berkata wallahu alam. Karena Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ngada." Fenomena lain adalah munculnya antusiasme masyarakat dalam mempertanyakan urusan agama. Hal ini tentu berakar dari latar belakang dan kondisi sosial masyarakatnya. Di kota-kota besar sudah mulai marak pengajian dan kajian rutin yang di akhir acara memberi ruang untuk bertanya. Kadang takmir atau panitia membatasi pertanyaan harus sesuai dengan tema kajian atau membebaskan penanya bertanya apapun. Mereka yang sehari-harinya berkutat dalam kesibukan pekerjaan mencari kepuasan dahaga lewat kajian-kajian yang mencerminkan Islam begitu hitam putih, kalau tidak salah ya benar, bid'ah, kafir, dan ketidakmampuan memberikan alternatif jawaban yang mendamaikan. Di sisi lain, ustadz, dai, dan agamawan dituntut untuk bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan. Masyarakat ingin mendengar jawaban yang puas dan pas di hati mereka. Sementara para dai ada rasa gengsi, takut, tertekan apabila tidak bisa menjawab dan tidak berani mengakui ketidaktahuan. Sehingga begitu sembrono berbicara hukum agama tanpa berpikir konsekuensi jangka panjangnya. Ada juga penanya yang bertanya dengan tujuan untuk mengetes ilmu agama sang dai. Ketika ia bisa menjawab, mereka bertepuk tangan. Tapi ketika ia tak bisa menjawab, mereka akan mencibir, kecewa, hingga sampai pada satu titik mereka berhenti mengikuti pengajian dai tersebut dan beralih ke pengajian lain yang dapat memuaskan nafsunya dalam beragama. Sungguh miris sekali ketika agama menjadi komedi dan para ustadz, kiai, hingga dai tersebut sebagai komikanya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.